Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di kota Banjar Patroman. Dan di belakang saya ini merupakan adalah terowongan terpanjang kedua di Indonesia. Ini namanya terowongan Philip. Dan di sekitaran sini ada satu warga atau satu keluarga yang masih tinggal di sekitaran terowongan Philip ini. Dan juga konon katanya kan terowongan Philip ini terkenal sangat angker sekali teman-teman. Nanti kita akan bicara sama narasumber saya seperti apakah keangkeran terowongan Philip, atau apakah beliau juga yang tinggal di sini sering mengalami gangguan-gangguan misteri, gangguan-gangguan yang berada di luar nalar manusia. Makanya seperti apa, tontonin terus video ini sampai habis, sampai selesai. Saya doakan yang selalu menonton video ini sampai selesai, semoga selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, yang masih sakit diangkat penyakitnya, yang punya hutang semoga hutangnya cepat terbayar lunas, digampangkan juga milik rezekinya, yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya, yang sudah menikah semoga diberikan keturunan yang soleh-solehah, menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Untuk kalian para janda dan para duda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga mendapatkan pasangan hidup barunya yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Dan yang belum mendapatkan pekerjaan, semoga di tahun 2022 ini bisa mendapatkan pekerjaan. Yang belum punya rumah semoga bisa membeli rumah ataupun membangun rumah untuk membina rumah tangga bersama keluarga kecil kita tercinta. Oke, langsung saja kita berjalan menuju lokasi rumah yang tinggal di sekitaran terowongan Philip ini, teman-teman. Oke, kebetulan teman-teman saya kesini tidak sendirian. Saya ditemani sama konten kreator asal Banjar Patroman dari Baim Official Mystery. Nah, ini Kang Baim juga mau explore di terowongan Philip ya, Kang Baim ya. Kang Baim katanya di sini ada yang masih tinggal di satu keluarga ya yang tinggal di sini. Ada sih, ada satu rumah yang masih netap. Berapa kalau nggak salah sih ada 3 orang sih dalam satu rumah itu. 3 orang. Tapi masih satu keluarga ya Kang Baim ya? Masih satu keluarga. Oke, itu siapa sih? Keluarga siapa namanya Kang Baim? Mang Apo. Mang Apo. Oke. Kang Baim saya izin ya, mau ke sana, mau ke rumahnya Mang Apo dulu. Ya. Dan tak lupa juga di sini nih ada Teh Nenden Sri Pujia dari YouTube Nenden Sri Pujia nih bersama suami katanya. Nah, kami datang ke sini tuh pas sendekala teman-teman. Ini merupakan terowongan terpanjang kedua di Indonesia, terowongan Philip yang berada di kota Banjar Patroman. Untuk rumahnya sendiri ini tidak jauh, berjarak sekitar kurang lebih 50 meteran ya. Lebih dari 50 meter teman-teman berjalan ke sini nih. Dan itu di dalam terowongan sudah ada Bang Ajis Nur Rahman yang sedang eksplor di terowongan Philip tersebut. Ngeri ya teman-teman, berani banget keluarga tersebut tinggal di sekitaran terowongan Philip ini. Kalau saya sendiri mungkin wah udah gimana, gak bakal berani tinggal di sini. Apalagi sekelilingnya itu merupakan area hutan loh teman-teman, hutannya sangat luas banget tuh. Dan di atas terowongan Philip ini katanya itu merupakan area pemakaman umum. Pemakaman apa ya? Tadi saya lupa lagi, lupa nanya ke Kang Bayu. Samyong ya? Santiong, pemakaman Santiong, pemakaman Cina Santiong teman-teman. Wah, pasti banyak banget nih yang menyimpan misteri di sini. Nah, ini ngerai banget ya teman-teman, apalagi nih pas sendekala loh, pas mau maghrib. Nah, itu rumahnya udah kelihatan sih dari sini, udah agak tidak terlalu jauh ya. Ini spot jalannya men, gila, ngeri banget kan. Coba deh bantu pencahayaan sedikit aja karena belum terlalu gelap juga sih. Oh, nggak ngaruh ya, harus pakai senter. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kita akan coba mengeluarkan senter. Tapi kalau misalkan pakai senter nggak kurang enak ya, karena lebih enak kan kayak gini loh, kayak natural banget gitu. Nah, itu suara ternak kambingnya udah kedengaran loh teman-teman.
Ngeri. Ngeri banget nih. Oh, ini jalannya ya? Oh, di depan ini nih. Nah, ini jalan menuju ke perkampungan, tapi cukup lumayan jauh juga teman, berjarak sekitar 300 atau 400 meter menuju pemukiman warga yang sebenarnya. Dan keluarga ini tinggal hanya satu keluarga. Tadi kata Kang Baim ada 3 orang yang masih tinggal di dekat sini, terowongan Philip ini, di rumah ini. Berarti ada 3 orang yang tinggal di sini, ditemani sama anjing. Jujur saya takut banget nih sama anjing nih. Mudah-mudahan aja ya aman ya, nggak ada apa-apa. Tuh, suara anjing udah menggonggong loh teman-teman. Aman, ah? Aman. Oke, bismillah ya. Tapi enggak, tadi ada yang liar sih, ah. Nah, ini kandang kambingnya nih. Jadi mungkin anjing tersebut sengaja buat tuh. Wih, ngeri loh teman-teman. Nah, alhamdulillah teman-teman, saya bertemu sama pemilik rumah yang dekat rumahnya itu sekitaran terowongan Philip, tidak jauh, sekitaran berjarak 50 meteran. Nah, alhamdulillah si bapaknya berkenan untuk ditanya-tanya, ngobrol-ngobrol seputar kehidupan beliau tinggal di sini. Nah, tadi kan kebetulan karena pas saya datang ke sini pas waktu maghrib, jadi nunggu dulu bapaknya sholat maghrib, ibadah sholat maghrib dulu, jadi baru sekarang nih bisa wawancaranya, gelap-gelapan juga nggak apa-apa ya Pak ya. Nah, Bapak bisa memperkenalkan diri sama Bapak siapa nih Pak? Bapak Apo. Bapak Apo, usia berapa tahun Bapak? Usia 51. 51 tahun. Bapak tinggal di sini sama siapa aja? Sama istri, sama cucu. Sama cucu. Berarti berapa orang Pak? 3 orang. 3 orang. Nah, kalau anaknya sendiri kemana Pak? Anaknya udah pisah rumah, udah punya rumah sendiri-sendiri. Udah punya rumah sendiri-sendiri ya Pak ya? Nah, Oke, berarti sama Bapak Apo nih. Bapak Apo tinggal di sini udah berapa lama Pak? udah 25 tahun. 25 25 tahun. 25 tahun. Bapak tinggal di terowongan dekat terowongan Philip. Nah, Pak, ini kenapa nih alasan yang mendasar, alasan utama kenapa Bapak memilih tinggal menyendiri jauh dari tetangga? Kan kalau berjarak ke tetangga ini sekitar 200-300 meter ya Pak ya, lumayan jauh ya Pak ya. 300 Lumayan meteran jauh. lah, tetangga. Dekat juga terowongan Philip yang konon katanya terowongan angker lah bilangnya. Nah, Bapak, alasan utama Bapak kenapa sih memilih tinggal di sini nih Pak? Bukan alasan utama, tadinya kan di sini ada 4 rumah. Orang tua, saudara, orang lain juga ada di sini. Orang lain pada pindah, saya kan tanggung. Rumah udah jadi ya. Udah jadi, mau dipindahin lagi kan hancur mungkin. Biaya lagi ya Pak ya. Biaya lagi nih. Udah tanggung-tanggung biaya nggak ada, udah aja diam di sini gitu kan, nggak ada apa-apa. Terpaksa ya Pak ya. Terpaksa. Berarti dulunya ini 4 rumah ya Pak ya? 4. Rumah siapa aja sih Pak kalau boleh tahu? Rumah orang tua, terus orang lain ada 2. Di Orang sini lain yang satu udah meninggal, satu pindah. Oh gitu. Bapak berarti sekarang tinggal menyendiri. Berarti waktu Sendiri, pertama mah ada tetangga 3 rumah ya Pak ya. Kalau sekarang hanya tinggal menyendiri. Berarti kalau menyendiri sedikit ini udah berapa tahun sih Pak? Sendirian sekitar ada 10 tahunan lah. 10 tahunan, berarti dari tahun 2012-an ya Pak ya? Iya ya. Nah, Bapak nih kan ini nih yang isu yang beredar di masyarakat luas nih Pak ya. Terowongan Philip ini gini. Tapi saya mau nggak dulu bertanya ke sana, pengen taunya itu terowongan Philip dibangun dari tahun berapa sih Pak? Kalau Bapak mungkin tahu sedikit cerita, sedikit informasi. 1914. 1914 dibangun dan mulai terbengkalai, tidak digunakan lagi dari tahun 82. Tahun 82. 82. Berarti udah 82 itu berarti udah hampir sekitar 30 tahun, 40 tahun Pak ya? 40 tahun terbengkalai. 82 30 lebih. 40 Pak. 82 sekarang ke 2022. Oh iya, pas 40 ya. 40 tahun. Pas 40. Udah hampir 40 tahun terbengkalai, tidak digunakan lagi. Kalau itu dulunya jalur apa sih Pak? Jalur kereta Banjar Cijulang. Itu nggak digunakan lagi karena apa maksudnya Pak? Digunakan kan longsor. Oh. Longsor di ini, di Pagak. Oh, longsor. Pagak longsor. Jadi mulai ada jalan lagi tahun 97 mulai aktif lagi. Mulai mau aktif sampai Banjarsari. Cuman berhenti lagi, putus lagi, nggak ada lagi. Entah kenapa tuh keretanya
nggak jalan lagi. Nggak jalan lagi. Tapi untuk berarti jalan keretanya sendiri melintasi sini Pak, samping rumah Bapak berarti Pak? Ya. Berarti kalau dulu 97 Bapak udah tinggal di sini berarti ya? Udah. Berarti sempat ada kereta yang lewat juga Pak? Ada lewat. Ada yang lewat. Kereta lintas sampai Banjarsari katanya. Sampai Banjarsari katanya Pak ya. Nah ini Bapak, ini kan terkenalnya terowongan Philip ini terpanjang kedua di Indonesia katanya Pak ya? Terpanjang? Kedua di Indonesia kalau nggak salah. Enggak. Kan yang terpanjang kan di Pangandaran. Yang kedua ini katanya. Iya, kalau jalur ini yang dari Pangandaran yang panjang. Yang ini yang agak pendekan 100 lebih. Oh iya, jadi berarti kedua, betul kan? Kedua. Betul. Kedua Banjar Pangandaran. Betul. Bukan dunia. Indonesia. Bukan Indonesia, Banjar Pangandaran. Oh gitu. Berarti oke, siap teman-teman. Jadi ternyata terowongan Philip ini terpanjang kedua di jalur Pangandaran mungkin Pak ya. Nah ini kan mitosnya terkenal ini Pak, maaf ya Pak ya, saya sempat mendengar juga cerita, nggak tahu benar atau bohongnya. Katanya waktu pembangunan terowongan Philip ini dicampur sama karena kerja paksa, kerja rodi waktu zaman penjajahannya Pak ya. Benar nggak Pak? Katanya sih iya. Jadi ada yang meninggal juga sampai disatuin di beton di sana gitu. Ya banyak katanya, ada di dalam. Gimana tuh? Yang meninggal di dalam ya dikubur di dalam, ada yang dibuang, ada yang enggak gitu. Ada yang dimasukkan ke ini kecoran. Karena pembangunan waktu zaman penjajahan Belanda ya Pak ya. Ya Belanda. Ada yang meninggal dunia pun dikubur di dalam, ada di dalam terowongan, ada dicampur dengan coran terowongan, ada yang dibuang juga ya Pak ya. Nah, dimakamkan juga ada. Dimakamkan juga ada kata Bapak. Nah, itu berarti kan terkesannya angker banget loh Pak, ngerikan. Selama Bapak tinggal di sini gimana tuh Pak? Tapi selama tinggal di sini sih nggak ada apa-apa sih. Aman-aman aja gitu, nggak ada apa-apa, pokoknya nggak ada gangguan apa-apa lah. Nggak pernah takut. Pernah takut kan sama juga manusia, takut sih takut. Tapi kan udah terpaksa, udah tempatnya di sini, mau gimana lagi ya gimana lagi, mau di mana lagi. Emang udah tempatnya di sini gitu. Tapi kalau misalkan yang isu beredar, Bapak pernah nggak sempat misalkan dari warga sekitaran Banjar terowongan Philip gini kok Bapak apa berani tinggal di sini gini gitu, pernah nggak ada yang cerita kayak gitu? Padahal kan terowongan Philip ini gini banyak yang ini banyak ada hantunya atau gimana lah? Ya kebanyakan sih orang bicara sih memang gitu. Cuman tapi kan kenyataannya nggak ada apa-apa. Nggak pernah mengganggu ke Bapak ya Pak? Nggak pernah ganggu. Gitu. Sama orang lain mah nggak tahu lah. Kalau sama saya sih nggak ada di sini. Aman-aman aja ya. Selama ada yang ganggu. Tapi kalau ke orang lain nggak tahu ya Pak ya? Ke orang lain sih nggak tahu lah. Bapak pernah nggak ke terowongan Philip malam-malam atau gimana? Misalkan sedang apa tuh? Lewat gimana maksudnya? Lewat dari sini tembus ke itu kan ke kampung sebelah, kampung Pabantengan. Kalau mau cepet-cepet kan sini kan motong, jalan pintas. Lewat terowongan Philip. Daripada mutar ke atas. Kalau ke sini kan cepat langsung. Kalau mutar ke atas sekitar 1 kilo. Sini paling-paling kan separohnya lah. Jadi 200 meter, 300 meteran ya Pak ya? Sekitar 300 meteran udah sampai kampung. Nah itu Bapak, perasaan Bapak gimana tuh Pak ketika malam hari melintasi terowongan Philip tuh Pak? Biasa aja, orang udah biasa lintas. Udah terbiasa lintas, nggak pernah misalkan rai bulu punduk tuh Pak atau kumaha tuh gitu. Tiba-tiba ya suara naon gitu. Kayak naon-naon sih dia mah aman gitu aika. Pribumi mah cuek-cuek we Bapak umurnya. Hari-hari lah. Erek kumaha ge Pak. Bodoh amat menurutnya Pak ya istilah nanti mah ya Pak ya. Oke. Berarti Bapak maupun siang maupun malam hari juga boleh pinjam sini senternya? Senter boleh senter? Pinjam senter bentar. Oke, sini ya. Nah, biar jelas nih Bapaknya biar kelihatan gantengnya tuh. Serap enggak Pak? Silau enggak? Silau enggak Pak? Serap. Ya, bentar Pak. Kecilin ininya ya. Oke. Bentar Pak ya. Nah, gini cukup lah. Berarti Bapak melintas pas malam hari nggak apa-apa. Tengah malam itu atau jam berapa sih Pak malamnya Pak? Sekitar jam 10-an lah. Jam 10 malam. Sendirian? Sendiri.
Enggak dibarengin istri? Enggak. Kalau istri sendiri pernah nggak curhat ke bapak? Bapak ini pas ditinggal sendirian di rumah ada ini ada ini. Enggak pernah. Enggak pernah. Nyaman-nyaman aja. Aman-aman aja di sini. Selama 25 tahun. Yakin bapak? Yakin. Enggak ada yang disembunyi-sembunyikan? Enggak ada. Yakinlah Pak Apo ini orangnya pasti pemberani banget loh teman-teman. Kelihatan dari auranya. Sendirian di jalan tengah malam di terowongan Philip. Kalau saya mah tadi juga lihat baru depannya doang Pak. Udah ngeri, serem. Apalagi harus berjalan ke sana ke ujungnya itu. Karena kan banyak bunker-bunker ya Pak ya. Saya pernah explore di sana. Banyak bunker-bunker tempat persembunyian. Saya waktu explore pernah nih Pak. Pas masuk dibarengin sama salah satu burung perkutut atau apa ya Pak ya. Nah burung perkutut itu singgah di salah satu bunker. Melihatin saya kayak orang-orang nyuruh cepet-cepet pulang. Jadi si ini yuk gini. Ternyata pas videonya udah jadi, udah hasil, udah tayang, ternyata di pas bunker tersebut si burung perkutut diam itu ya Pak, diam di sana itu terekamlah sosok yang tinggi besar berwarna putih. Bapak sendiri gimana sih Pak? Nggak pernah lihat. Aman, nggak pernah lihat apa-apa. Kalau misalkan Bapak ke perkampungan nih malam-malam kan gelap ya Pak ya, melintasi hutan dulu, gimana tuh Pak? Ditemani atau sendirian? Kalau ke perkampungan keluar? Keluar. Misalkan beli rokok, beli minyak. Ya sendiri lah. Sendiri. Masing-masing yang di rumah di rumah. Yang beli rokok ya Pak ke warung, ke pergi sendiri. Ada nggak tipsnya Pak supaya nggak pemberani kayak gini, nggak penakut? Nggak ada tipsnya apa sih? Misalkan gimana gitu, ada nggak Pak? Nggak ada. Jadi modalnya modal nekat ya Pak Apo ya? Modal nekat. Pak Apo juga udah 25 tahun tinggal di sekitaran terowongan Philip. Yang konon katanya kata orang mengerikan lah, ginilah, angker lah, inilah, itulah. Tapi kalau cerita dari masyarakat ada Pak yang bercerita ke Bapak nih sejarah terowongan Philip gini-gini yang pernah menemukan sesuatu gitu, ada nggak? Nggak pernah ada. Jadi hanya itu mah gosip semata ya Pak ya. Padahal Bapak juga sering keluar malam hari ke terowongan Philip, walaupun beredar di masyarakatnya terowongan Philip ini angker, banyak hantunya, banyak curignya, banyak setannya, banyak iblisnya, banyak apanya lah, pokoknya segala macam hantu disebutin mungkin Pak ya. Tapi Pak Apo sendiri alhamdulillah setengah malam juga berjalan nggak ada apa-apa. Padahal dari historis terowongan Philip Pak Apo pun tahu waktu pembangunan terowongan Philip kan kerja paksa ya, kerja rodi ya Pak ya. Jadi ada yang katanya ada yang meninggal dunia dikuburkan di sana, ada yang meninggal dunia disatukan di betonan terowongan, ada yang meninggal dunia dibuang ya Pak ya. Itu anjing menggonggong terus. Ada apa sih? Kenapa? Apa itu teman? Oh nggak apa-apa, aman Pak. Aman. Nggak ada istilah ciri-ciri apa gitu. Nah Pak, ini konon katanya dengar-dengar juga terowongan Philip ini sekarang nih mau diaktifin kembali, benar nggak Pak tuh? Katanya mau aktif lagi, tapi belum ada sih. Belum ada gimana maksudnya? Belum ada yang nyurpei gitu. Cuma dulu kan ada yang pengeboran, pengeboran tanah itu di depan terowongan. Tapi udah setahun yang lalu, belum ada muncul lagi yang kontrol sini. Belum datang lagi? Belum. Oh gitu. Kira-kira mau cepat-cepat gitu. Oh, ternyata enggak Pak ya. Oke Pak Apo, makasih ya Pak ya atas sedikit informasinya. Pak Apo sudah 25 tahun tinggal di sini. Dulunya 4 keluarga, sekarang hanya tinggal sendirian. Sudah kurang lebih 10 tahun tinggal bersama istri dan cucu ya Pak ya. Kalau anak-anak udah pada menikah, udah pada kerja mungkin ya Pak ya. Hanya cucu yang menemani Pak Apo di masa tua. Dan mungkin ya beredar di masyarakat terowongan Philip, walaupun beredarnya angker ginilah inilah ya Pak ya. Kenyataannya nggak ada apa-apa. Kenyataannya yang dialami Pak Apo selama 25 tahun tinggal di sini nggak pernah ada gangguan sedikit pun dari makhluk halus ya penunggu terowongan Philip tersebut. Tapi kalau mungkin orang lain ya sering mungkin ya Pak ya. Orang lain nggak tahu. Tapi nggak tahu, ini mah pengalaman hidup Pak Apo. Nanti kita kalau berkesempatan nih, kebetulan si ibunya juga sedang masak, karena mungkin cerita pengalaman setiap orang berbeda-beda. Nanti kita akan ngobrol bersama si ibu atau istrinya Bapak Apo. Pak Apo boleh kan? Boleh. Oke, siap Bapak. Oke, tadi kan kita ngobrol bersama Bapak Apo selaku kepala keluarga yang tinggal di sini udah kurang lebih selama 25 tahun. Nah, ini berkesempatan ngobrol bersama istrinya Bapak Apo ya Bu ya? Oke, Ibu sama Ibu siapa boleh memperkenalkan diri? Ibu Ade. Ibu Ade. Usia berapa tahun Bu? Usia 50. 50 tahun. Menikah dengan Bapak Apo udah berapa lama sih Bu? Udah
36 tahun. 36 tahun, Bu. Udah lama banget ya, Bu ya? Ya, Nah, Ibu berarti tinggal di sini sama udah 25 tahun juga kayak Bapak Apo. Ya sama lah. Karena ikut suami ya, Bu ya. Kalau dulu mungkin sama anak-anak, kalau sekarang saya tinggal bersama cucu ya, Bu ya. Nah, ini Bu saya pengen tanya nih, Bu. Kan tadi udah nanya-nanya sama Bapak Apo, panjang lebar juga ya, Bu ya. Karena setiap orang itu pengalamannya mungkin berbeda-beda ya, Bu ya. Berbeda-beda nih. Nah, ini giliran sama Ibu nih. Karena saya identiknya nih tinggal di tempat terpencil, banyak banget masyarakat yang bilang katanya sih Bu ya, katanya tinggal di tempat terpencil jauh dari tetangga serem, sieun, mengerikan, loba jurigan, banyak hantunya katanya sih Bu ya. Nah, Ibu sendiri gimana sih, Bu? Nah, pengalaman di sini sih nggak ada apa-apa sih, nggak pernah diliatin apa-apa. Aman-aman aja. Aman-aman aja, Bu ya. Nah, Ibu sering ditinggal sendirian di sini sama Bapak? Sendirian, kadang sampai jam 1, jam 12 ya sendirian, kedua cucu lah. Berdua sama cucu, Bu ya. Tapi nggak merasa takut, Bu? Enggak. Aman. Udah aman. Kita nggak ganggu orang, malu kali kan orang itu juga nggak pernah ganggu. Iya, Bu ya. Selama kitanya tidak mengganggu makhluk halus, kita juga nggak bakal diganggu sama makhluk halus. Nah, betul banget nih Ibu nih. Nah, Ibu, kalau boleh tahu nih, Bu, boleh tahu nih, kan Terowongan Philip terkesannya yang beredar mitos di masyarakat luas itu terkenalnya angker, mengerikan, dan juga banyak katanya juga banyak cenah orang Sunda mah nyabunya. Katanya waktu pembangunan Terowongan Philip tahun 1914 atau 1913 ya, Bu ya, kalau nggak salah nih. Katanya banyak yang meninggal dunia, tapi nggak dikuburkan di dalam terowongan tersebut. Ada yang mayatnya juga disatukan dengan betonan bangunan tersebut. Terus juga mayatnya ada yang dibuang, tapi itu katanya sih belum tahu kepastiannya, Bu ya. Nah, itu kan identiknya dengan mengerikan, dengan keangkeran ya, Bu. Itu Ibu gimana tuh menurut Ibu nih? Tahun 1995 saya diam di pebantengan di kidulnya, asup terowongan bawa orok, bawa bayi, tapi nggak ada apa-apa tuh sampai oroknya gede sampai umur 25 tahun nggak pernah dikasih kelihatan apa-apa. Ya, bayinya nggak nangis pas terowongan? Bayi nggak nangis, aman-aman aja. Aman-aman aja. Mungkin Ibu punya jampe-jampenya? Jampe harupan. Gera gede, gera lumpat gitu mana punya? Oke. Nah, Ibu, berarti Ibu pernah nggak misalkan malam hari sendirian ke Terowongan Philip, mau kayak Bapak tuh mau ke kampung sebelah, pengen cepat jalannya tapi jalan sendirian di Terowongan Philip, pernah nggak, Bu? Pernah sih, tapi nggak pernah sendirian, tapi dua sama Bapak. Oh, berdua. Tapi nggak pernah kelihatan apa-apa sih. Aman. Aman-aman. Kalau binatang buas sendiri gimana, Bu? Aman, binatang buas. Seperti ular atau apa? Ada? Nggak pernah kelihatan, tapi orang lain mah pernah lihat, tapi saya nggak pernah, aman. Binatang buas. Dilindungi saya. Alhamdulillah ya, Bu ya. Masih ada pelindung yang maha kuasa ya, Bu ya, ke Ibu ya. Kebanyakan sih orang bilang, oh ada anu, tapi saya kan nggak pernah lihat apa-apa sebenarnya. Emang nggak pernah lihat sih. Kebanyakan orang mungkin mitosnya ayah jurigan, ayah kumaha menurut Ibu ya. Tapi Ibu sendiri yang mengalami, alhamdulillah tidak ada apa-apa. Bahkan Ibu juga pernah malam-malam ke Terowongan Philip. Banyak baca bismillah ya, Bu ya. Padahal tapi Ibunya aman ya, Bu ya, nggak pernah ada apa-apa, nggak mengerikan. Pernah lihat apa-apa. Alhamdulillah, Bu ya. Mungkin Ibu punya keistimewaan. Ibu pernah nggak misalkan belanja kebutuhan sehari-hari ke warung, ke pemukiman warga, kan lumayan jauh Ibu, berjarak 300 meteran, berjalan sendiri karena jalannya juga kan dari ke rumah Ibu itu harus melintasi kayak semacam hutan gitu, Bu ya. Ibu pernah nggak, berani nggak sendirian itu? Kan tiap hari saya belanja kan sendirian. Oh, tiap hari. Pakai kendaraan sendirian belanja keluar. Malam itu? Malam juga pernah. Kalau kebutuhan lebarnya mau nggak ada, bapaknya nggak enak badannya, saya yang berangkat. Sendiri. Tapi kan alhamdulillah. Tidak pernah ada gangguan sedikit pun ya, Bu ya? Dan hebat nih perempuan. Ibu nih sosok perempuan tapi benar-benar pemberani. Kalau saya jujur laki-laki juga penakut, Ibu. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Selama 25 tahun nggak ada pernah diganggu, nggak pernah kelihatan apa-apa, nggak pernah ada sesuatu yang mengerikan, nggak pernah ada yang aneh-aneh ya, Bu ya. Oke. Ibu terima kasih ya, Bu ya, atas sedikit penjelasannya. Ibu juga nih, Ibu Ade ini sering banget ditinggalin sama Bapak Apo. Malam hari sendirian di rumah terpencil jauh dari pemukiman warga, jauh dari tetangga, dekat dengan area Terowongan Philip. Tapi alhamdulillah yang Ibu Ade sendiri alami tidak pernah mengalami kejadian-kejadian aneh. Bahkan Ibu
Ade juga pernah melintas ke terowongan Philip sambil bawa bayi, tapi nggak pernah diganggu ya Bu ya, aman. Mungkin karena tahu penunggu terowongan Philip juga itu. Anaknya udah punya anak sekarang. Oh, aman ya. Aman baik. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan Bu ya, digampangkan milik rezekinya juga. Amin. Keluarga berumah tangganya bersama Bapak Apo semoga selalu harmonis ya Bu ya. Amin. Sampai ajal yang memisahkan, sampai tua ya Bu ya. Kalau Ibu asli sini? Asli orang Kalimantan Barat. Oh, Kalimantan. Itu bisa ketemu sama Bapak Apo gimana tuh Bu? Itu kan pernah merantau di Kalimantan. Oh, jadi Ibu dibawa ke sini. Bawa. Kalau orang tua sendiri di Kalimantan masih ada Bu? Udah meninggal semua. Oh, udah meninggal. Ibu sering ke Kalimantan sekarang? Baru 1 kali sih. Baru 1 kali. Oke. Siap. Berarti ini asli Kalimantan. Oh, kalau Kalimantan mah emang ya Bu ya, rumah-rumahnya terpencil semua ya Bu ya? Di kota kan. Oh, di kotanya Ibu mah, bukan di hutannya. Enggak. Oh, enggak. Oke. Di kota sisi jalan dekat pasar itu. Oke, siap Bu. Kalimantan Barat, kota Singkawang. Ya. Dari Pontianak langsung Singkawang. Ibu mau aja dibawa ke sini ke kampung ke Banjar Patroman ya Bu karena cinta ya Bu ya. Alhamdulillah udah punya anak berapa Bu? Kalau orang Sunda bilang gede kesukaannya. Iya. Sunda bisa bahasa Sunda Bu? Sekedik-sekedik. Bisa. Sekedik-sekedik. Satik-satik banyak juga bisa. Oke, siap Bu. Itu tadi teman-teman cerita dari keluarga Bapak Apo dan Ibu Ade yang sudah 25 tahun tinggal di rumah terpencil jauh dari tetangga di sekitaran terowongan Philip. Terowongan Philip yang terkenal sangat angker banget. Dan juga Bapak Ade tadi menceritakan terowongan Philip sudah mulai terbengkalai dari tahun 82 tidak aktif digunakan lagi. Jadi sudah kurang lebih 40 tahun dan banyak banget mitosnya terowongan Philip ini banyak hantunya atau gimana atau inilah itulah. Tapi alhamdulillah selama 25 tahun Ibu Ade dan Bapak Apo tinggal di sini tidak pernah ada gangguan dari makhluk gaib tersebut. Karena mungkin beliau semua mereka itu selalu berlindung kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pernah kan di lain waktu Ibu Ade tadi menceritakan sempat lewat terowongan Philip malam-malam bawa bayi berusia masih baru bayi lah, tapi nggak ada apa-apa, nggak ada hantu yang mengganggu. Bapak Apo juga kalau misalkan ke kampung sebelah supaya cepat jalannya melintas terowongan Philip mau jam 1 malam, mau jam 2 malam, ya alhamdulillah tidak pernah ada gangguan apapun. Gimana menurut kalian? Silahkan kalian komentar di bawah tadi video tadi saya tuh di terowongan Philip dan wawancara bersama keluarga Bapak Apo dan Ibu Ade. Silahkan komentar yang sopan. Kalau komentar yang sopan pasti bakal saya balas. Tapi kalau komentarnya yang negatif atau istilahnya komentarnya jorok, komentarnya nggak bagus lah, ya pasti bakal saya hapus. Saya Kang Hakim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.